Sangat disayangkan ya Fajar, sebenarnya itu purely on the dessert. Kamu jatuh di dessert aja, which is your specialty. Semua poin sudah di-announce ya. Total poin untuk Fajar dari ketiga juri. Ya, kita lanjutkan untuk hidangan penutup atau dessert. Silakan dihidangkan. Semoga aja dessert ini juri suka dengan kombinasi-kombinasi yang aku buat. Walaupun aku agak kurang confident, tapi nggak apa-apa. Dengan hasil ini aku udah happy banget. Ini pertama kali aku buat presentasi pisang rai secantik ini. Biasanya kalau kita beli di Bali itu cuma pakai plastik aja, ditaruh di dalamnya. Dan aku sangat yakin makanan ini bisa membuat juri happy. Untuk hidangan penutup hari ini saya buat itu getuk, Chef. Tapi konsepnya saya mau buat kayak Mont Blanc. Jadi pakai sweet potato. Jadi saya nggak pakai singkong. Kebetulan di pantry juga lagi nggak ada singkong. Saya pakainya sweet potato. Terus di bawahnya itu ada coklat ganache. Untuk shards-nya itu saya pakai meringue shards sama es krimnya itu red bean ice cream. Digetuk kan dikasih apa aja? Di getuknya ada ubi, lalu ada kelapa parut sama ada santan sedikit, Chef, sama gula, sama garam juga. Kenapa pakai red bean ice cream? Kalau di ice cream kayaknya enak. Sama saya juga suka kombinasi fruit sama red bean itu saya suka, Chef. Tapi apakah red bean-nya dengan coklat masuk? Seharusnya masuk, Chef. Taufik, bikin apa ini? Itu jajanan tradisional, Chef, dari Bali, pisang rai namanya, Chef. Jadi saya serve itu dengan banana ice cream, terus ada tuil, terus ada herb crumb, sama gula ganting, itu sausnya. Gulanya kamu bikin dari apa aja? Itu dari brown sugar, habis itu ada air, Chef, ada pandan, direduce saja, Chef. Nggak pakai tepung-tepungan kan? Tidak, Chef. Terus kemudian pisang rainya, adonan tepungnya pakai tepung beras. Ya, ada tepung beras, tepung terigu, tepung tapioka, Chef. Kenapa bikin es krim pisang? Karena menurut saya itu agak kering, Chef. Jadi ketika saya isi es krim, ada penyegarnya lagi satu. Tapi rame ya? Lumayan rame, Chef. Isinya apa aja nih? Es krimnya basicnya anglais, Chef. Ya. Habis itu dipakein banana yang kita roast biar keluar flavornya. Setelah itu kita cangki, mash masukin ke dalamnya tuh, Chef. Terus ada herb juga, ada nutmeg, cinnamon, sama star anise. Jadi cangki banana roast-nya masih ada ya? Dihancurin, Chef, masuk ke dalam. Ya. Tapi nggak semuanya hancur kan? Masih ada Iya. potongan-potongan Masih ada ya? cangki-cangki sedikit ya kan? Mm-mm. Tadi pisangnya apa ini? Tanduk kayaknya, Chef. Tanduk? Ya. Oh, ya. Fajar, ini sebenarnya paduannya sampai di ganas dan getuknya itu masih bagus ya. Tapi di getuknya ini agak sedikit terlalu gurih. Terlalu tinggi kadar garamnya. Terus kemudian merengnya bagus. Ya, itu bikin ekstra kita happy, ya. Oke, Fajar, Chef, getuk 2.0. Yakin 2.0? belum yakin. Kayak yakin, Chef. Kalau dibilang getuk 2.0, saya justru masih lebih suka hidangan getuk kamu yang sebelumnya. Ya, Chef. Jauh. Nggak yakin sama sekali, Chef. Aku bahkan udah nggak mau nyebut itu 2.0 karena memang aku kurang pede dengan hasilnya. Jadi aku udah mengganti itu bukan 2.0. Jadi, maaf Chef Renata, itu salah judul. Di sini sebenarnya konsepnya lucu ya. Kamu mau buat seperti Mont Blanc, mungkin secara tampilan, kalau kamu bisa buat teksturnya lebih mudah untuk dibentuk, dan kamu pakai piping bag yang lebih tipis, kamu beneran mau bikin Mont Blanc sekalian. Konsepnya menarik, tapi saya masih mixed feelings dengan getuk yang tapi nggak ada singkong, kamu pakai ubi. Karena ubi secara tekstur dan rasa semuanya itu nggak bisa di-compare sama singkong sama sekali, apalagi untuk di-pair dengan coklat. Dan coklat yang kamu pakai ini dark chocolate ya, bukan yang milk atau mungkin caramelized white chocolate, mungkin masih bisa lebih masuk di sini. Jadi overall jadinya berat. Meringue-nya saya suka. Thank you, Chef. Fajar, idenya sebenarnya baik ya. Akan tetapi kembali lagi ini bertabrak-tabrakan. Coklatnya seperti Chef Renata katakan terlalu pahit. Lalu red bean ice cream-nya juga terlalu red bean. Jadi dua itu tidak ketemu, si coklatnya dengan
red bean ice creamnya. Itu sih concern saya yang paling agak kurang setuju ya. Untuk ubi tapi kamu katakan ini adalah getuk karena dicampur kelapa dan lain sebagainya. It's fine, saya nggak ada masalah dan masih oke jika dipadukan dengan coklat dan coklat streuselnya. Tapi ice creamnya ini masih belum ketemu. Oke? Ya sayang sekali ya. Idenya padahal bagus. Idenya bagus. Mungkin ice cream yang harus diganti. Komentar dari juri tentang dessertnya Kak Fajar ini sebenarnya emang rasa dan konsepnya itu enak masing-masing. Tapi terlalu dipaksakan dan jadi nggak balance kalau dimakan barengan. Untuk Hofit, pisang rainya bagus. Nggak semua orang bikin pisang rai itu bisa matang bagus. Tingkat memasaknya juga bagus, pas ya. Ini salah satu jajanan saya kalau main ke Bali, saya nggak lupa makan pisang rai seperti ini. Tapi sayangnya di ice creamnya. Harusnya kamu ice creamnya kasih aroma yang lain atau mungkin vanila aja ya. Kan sudah ada pisang di dalam situ, kena pisang lagi. Andai kata di sana ada vanila, pakai vanilla bean gitu. Jadi aromanya menguatkan si pandan dan pisangnya. Ya, Chef. Ya. Hofit, Ya, Chef. pisang rainya bagus. Di sini saya suka perpaduannya ya, pisang rai dengan crumble, dengan es krim kamu di sini. Tapi memang karena kamu es krim yang kamu pakai, Pisang lagi ya. itu juga pisang lagi, sama. Jadi memang ketika dimakan balik lagi rasanya semuanya pisang. Tidak ada elemen lain. Oke, that's it. Hofit, pisang rai. Di sini yang bagus adalah adonan kamu ini. Ya, si kulitnya yang hijau ini. Elastisitasnya bagus. Ketebalannya bagus. Saya satu yang nggak suka dari hidangan kamu. Saya nggak suka piringnya. Ini piringnya bukan piring yang tepat buat hidangan ini. Karena es krim kamu pasti akan lumer. Kamu tidak akan bisa ngambil yang lumernya ini. Oke. Gimana, Sanggar? Sudah mencicipi kedua dessert? Sudah, Chef. Kira-kira kamu lebih suka yang mana? Yang punya Hofit ternyata lebih enak. Kenapa? Nyaman. Kalau saya seorang customer pasti beli itu lagi dan lagi. Customer, dasar pedagang ini atau emang. Waduh, enak banget dessertnya Hofit ini. Ini seperti surganya Bali ada di piringnya Hofit. Makasih Bang Sanggar, dessertku ini emang enak. Besok-besok kalau main ke Bali, cobain lagi yang di Bali, itu jauh lebih enak. Punya Fajar kenapa? Ada dua komponen di situ, yang asin, yang manis cuma satu digenes. Jadi kayak it's not a dessert jadinya, jadi lebih ke savory gitu. Oke. Siapa yang dukung Fajar tadi? Saya pada beli. Tapi... Oke, yang bisa dessert di atas siapa? Oki sama Vini, gimana menurut kalian? Aku lebih suka hidangannya Beli Hofit, soalnya menurut aku untuk permainan rasanya tuh cukup lengkap. Dia ada manisnya, ada asem, terus untuk teksturnya aku suka banget ada krenyes dari kelapa parut, terus ditambah crumble, sama sebenarnya kalau untuk aku tambahan spicesnya itu malah bikin makin bisa dinikmati. Jadi kayak bisa meredam manis asamnya. Oke. Lebih comforting yang punyanya Hofit, Chef. Why? Karena yang punya Hofit itu flavornya lebih enak aja, Chef. Kombinasinya dari kelapanya, kulit daripada si itunya pisangnya juga, Chef. Ketemu es krimnya enak. Fajar, sorry. Siapa yang decide hidangan dessert ini? Saya, Chef. Kamu? Saya. Benar-benar kamu? Iya. Semua komponennya kamu? Iya. Oke, tapi awal plannya tetap mau pakai singkong. Pakai singkong. Karena nggak ada, kamu ganti ubi. Iya, pakai singkong, terus maunya pakai rondo royal juga. Mau pakai tape, bawahnya baru streusel, terus isi meringue juga. Cuman nggak ada singkong, nggak ada tape. Substitute. Saya jadi kamu, saya lihat nggak ada singkong, saya udah ganti semuanya, udah batal. Fajar, I have to say this is your worst dessert ever. Iya. Ya. Sayang sekali, this is grand final, Fajar. Ya. Kamu tidak seharusnya membuat sebuah executive decision seperti tadi itu. Kami berharap ini tidak terulang ya. Yes, Chef. Ini ingat, perjuangan kamu masih panjang. Covid juga. Masih banyak kalian akan masak di sini. Sebenarnya aku suka sih ide getuk dijadikan Mont Blanc untuk jadi dessert. Cuman mungkin kita harus mikir lebih dari visualnya ya. Dan dari segi rasa,
semua komponen saat dijadikan satu kesatuan tuh kurang pas mungkin. Saya berasa ini bukan dessertnya Fajar. Ya, Saya berasa seperti itu karena dessert kamu itu selalu permainan rasanya bagus. Coffee dessertnya Fajar itu terbaik yang Fajar pernah bikin. Dan mungkin salah satu yang terbaik dari kontestan MasterChef selama saya jadi juri. Iya, betul. Enak banget. Saya kan bilang ya Fajar, kalau kamu jual, kamu kasih tahu saya itu. Saya akan beli. Saya nggak minum kopi, tapi saya bisa makan banyak. Gimana ibunya Fajar? Boleh berkata jujur? Berhubung ini punya anak saya, ya saya enak aja. No, enggak, bukan. Enak pasti enak. Mereka berdua di sini, so far semua hidangannya enak. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang kurang dari hidangan Fajar? Iya sih, memang bertabrakan rasanya. Nggak cocok juga. Kalau untuk istrinya Hovit, kamu di rumah bisa buat ini lebih baik dari Hovit apa enggak? Kayaknya enggak sih. Enggak, ini untuk ini enggak? Enggak, Pisang belum pernah bisa? nyoba, biasanya beli aja. Di pasar banyak. Oh, di pasar banyak. Ngapain buat kan? Iya. Oke. Mungkin kalau dari adiknya Fajar, untuk dessertnya Hovit gimana? Comforting sih. Kayak nyaman dimakan. Simple, nyaman gitu. Iya. Oke, thank you guys. Kita akan menilai dessert kalian. Lalu setelah itu kita akan bacakan hasil sementara dari battle kalian, Ultimate Team Challenge di hari ini. Maksud. Aku balik ke bench, aku salamin teman-temanku karena aku merasa berterima kasih banyak sama mereka. Mereka itu great chef sebenarnya. Aku nggak kecewa sama sekali, apalagi sama timku. Mereka udah lakukan yang terbaik dengan komentar-komentar yang aku berikan. Tapi dari komentar para juri, ini memang sebuah tamparan besar buat aku untuk belajar lagi. Fajar, Hovit, congratulations, kalian sudah menyelesaikan challenge pertama. Langsung saja, kita akan bacakan satu persatu. Dimulai dari saya untuk Fajar. Seperti yang kami informasikan, nilai berkisar dari 1 hingga 100. Untuk appetizer Fajar, rujak nanas, saya berikan 81. Dari saya, appetizer kamu rujak nanas 90. Appetizer Fajar mendapatkan nilai 90 dari Chef Renata. Wah, ini gokil banget nih si Fajar. Saya suka appetizernya, menggugah selera, cita rasanya enak, semuanya tinggal di nanasnya aja. 89 dari saya. Oke, kita akan lanjut untuk Hovit. Please Chef, ini terakhir tim challenge yang aku lakukan di Galeri MasterChef Season 12 ini. Kasih aku menang lah Chef. Dari saya, appetizer 81. Hovit, appetizer, overall good ya. Dari saya 85. Ya, Hovit dari saya, appetizer 87 dari saya. Untuk main course, meskipun enak tapi agak tabrak-tabrakan, saya berikan 80. Main course, dari saya 86. Untuk main course-nya, 88. Untuk Hovit, seharusnya nilai main course ini lebih tinggi. Akan tetapi, dengan adanya Beling, maka nilai main course kamu 79. Waduh, main course-ku dapat 79. Itu hanya kesalahan sedikit tapi berakibat fatal sih sebenarnya. Karena ada beling di perkedel kentangku. Main course, dari saya 88. Main course
Tapi sayang dia agak sedikit hampir keras ya, tidak juicy lagi. Tapi masih dapat nilai cukup baik dari saya, 87. Dan untuk dessert, I know it's not your best dessert. Yes, Chef. 75 poin. Thank you banget Chef Juna, tapi untuk dessert ini benar-benar lagi-lagi menjadi tamparan buat aku. Ini memang layak dapat nilai segitu. Harusnya ini bisa berpikir lebih luas lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Wah, dessertnya Kak Fajar cuma dapat nilai 75 dari Chef Juna. Lumayan oke sih, tapi sebenarnya nilai itu sudah lebih bagus dari ekspektasi aku dilihat dari komen-komentarnya. Aku kira bakal lebih rendah nilainya. Untuk dessert, buat saya it didn't work very well. Jadi dari saya 70. Aku agak shock sih dapat nilai 70 dari Chef Renata. Kayaknya ini nilai terendah di Grand Final dari 70. Tapi nggak apa-apa. Balik lagi aku nggak akan menyesali semuanya. Apalagi tim aku udah keren banget. Untuk dessertnya, 86, masih bagus nilai. Dessertku yang seperti itu masih dapat nilai 86 itu thank you banget Chef Rudy. Di sini beberapa poin lumayan berarti buat aku, jadi appreciate it. Thank you banget Chef Rudy. Baik banget. Chef Rudy memberikan Fajar nilai yang cukup tinggi. Aku penasaran nih, Chef Rudy ngasih aku pasti lebih tinggi lagi. Untuk Hofit, dessert 82. Simple, setuju sama semua komen-komennya, rasanya nyaman. Dari saya tetap baik nilainya 80. Nah, untuk pisang rainya, kalau dari saya ya, nilainya 88. Selamat Pak Ovit, di ronde pertama ini aku yakin Pak Ovit pasti menang dan lebih unggul dari aku, tapi beda poinnya kayaknya nggak sebanyak itu deh. Jadi aku round 2 siap-siap ya Pak Ovit. Semua poin sudah di-announce ya. Total poin untuk Fajar dari ketiga juri di 745 poin dan untuk Hofit di 757 poin. Hofit masih unggul 12 poin dari Fajar. Wah, kali ini aku menang 12 poin dari Fajar. Ini sejarah pertamaku menang tim challenge di Galeri MasterChef. Dan ini challenge grand final loh. 12 poin itu dibilang banyak, tapi itu nggak banyak. Dibilang dikit, tapi itu lumayan. Jadi aku masih bisa ngejar. Di ronde 2 ini I will come back stronger, jadi Pak Ovit siap-siap ya. Oke Fajar, 12 poin itu cuma tipis. Kamu bisa kejar di round selanjutnya. Aman. Sangat disayangkan ya Fajar, sebenarnya itu purely on the dessert. Kamu jatuh di dessert aja, which is your specialty. So, masih ada ronde kedua dan ketiga. Kalian harus istirahat, berlatih, pikirkan konsep yang baik. Bukan hanya yang baik, tapi yang pintar dan efisien. Kita akan ketemu lagi di ronde kedua. Untuk Hofit, semangat ya. Kali ini kamu menang. Tapi ronde kedua dan ronde ketiga, kamu tidak boleh menyerah. Kamu harus gaspol lagi lebih baik. Aku berharap Beli Hofit nggak kasih kendor ya di ronde 2 dan ketiga. Pokoknya harus gaspol, remblong. Semoga menjadi winner MasterChef Indonesia season ke-12 ini. Good job Pak tuh. Suatu kebanggaan ya bisa masak di Grand Final, walaupun tidak sebagai finalis, tapi tetap saja ini lumayan membakar spirit competitiveness aku dan sangat membanggakan. Hari ini hanya 12 orang, termasuk saya, membantu mereka mengukir sejarah kehidupan mereka di MasterChef Indonesia Season 12. Bravo!